Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Hai, balik lagi di series The Gifted Season 2. Kita bakal langsung ke penjelasan. Jadi, Time ketangkap basah sesudah tanpa sengaja mendengar suara frekuensi yang biasanya muncul waktu ujian penempatan siswa The Gift. Dan dari sini juga, anak berbakat angkatan 2018 mulai bingung siapakah sosok Time ini. Saat bersamaan juga, ketua pemberontak sekaligus tokoh utama kita datang, yakni Peng. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita masuk ke cerita. Anak-anak berbakat sedang melakukan aktivitas mereka. Peng seperti biasanya, membuat video motivasi menggunakan laptop. Pun juga bermain piano dengan sangat lihai, indah, dan elegan. Begitu juga dengan Mon yang berlatih serius dengan lawan mainnya. Sedangkan Om seperti biasanya, bertingkah aneh. Kali ini ia membuat masalah dan berakhir dengan dikejar oleh guru. Kalau Claire seperti biasa juga, sedang asik menikmati karirnya sebagai artis drama di sekolah. Lalu Korn seperti biasa juga, anak introvert itu sedang menikmati hasil karya-karya jepretan kameranya. Nah, baru aja dikatain introvert, Mon menelponnya. Karena inilah saatnya untuk anak-anak berbakat berkumpul. Webb yang juga mendapatkan panggilan malah cuek dan asik sebentar dengan mainan barunya, yakni benda analog. Adegan pun berpindah. Time sudah ketangkap basah yang mengintip anak-anak berbakat rapat. Peng dan teman-temannya sudah tahu kalau bocah itu sepertinya juga memiliki potensi atau bakat. Tapi Time di sini masih bingung dan ia pun pergi tanpa berkata apa-apa. Rapat berlanjut. Mereka membahas zat kimia di suatu lab. Jika benda itu terbakar, maka bangunan akan habis, termasuk ruangan penyimpanan ujian. Saat ini, Pak Direktur sedang dalam pantauan kementerian. Jika ada masalah lagi, seperti kebakaran, maka kementerian tak akan membiarkan program siswa berbakat berlanjut. Misi kali ini harus dilakukan. Jangan lupa bagaimana kita kehilangan Namtan, ucap Om. Wah, Namtan kenapa tuh? Pantas aja dari tadi dia nggak ada. Dan misi apa ya yang mereka maksud? Nah, besoknya di sekolah, Peng masih bingung apa yang mereka harus lakukan. Kebingungan itu juga merambat di grup chat anak The Gifted. Nah, kalau kita itu bingungnya, apa sih yang mereka mau lakukan? Beneran mereka mau bakar sekolah? Kayak yang diomongin kemarin. Time berjalan di lorong sekolah, lalu tiba-tiba Om, Jack, dan Joe menghampiri dan mengajaknya ke tempat kemarin. Mereka pun memperkenalkan diri dengan nama Pi Om, Pi Jack, dan Pi Joe. Katanya sih, huruf Pi di depan itu untuk sebutan kakak, katanya. Di sana juga ada Korn dan Moon yang menyaksikan kekonyolan tiga temannya berusaha membuat junior itu merasa nyaman. Tak lama datanglah Wave juga pun bersamaan Claire dengan auranya seperti bidadari yang kepedean yang langsung mengira Time adalah salah satu fansnya. Tapi ternyata tidak, bodoh. Lalu sesudah semua itu, Time merasa orang-orang di sini aneh dan Peng pun masuk mengajaknya untuk membicarakan sesuatu. Namun, Time berkata ia tak ingin terlibat. Tapi, Peng langsung belak-belakan mengatakan tentang apa itu siswa The Gift, termasuk tentang frekuensi suara tadi malam. Banyak orang mengira siswa The Gift itu cerdas secara akademis, tapi nyatanya mereka adalah kumpulan orang-orang dengan suatu potensi. Time masih bingung, tak mengerti ucapan Peng. Lalu tiba-tiba, Om mendorong pundaknya, membuat keseimbangan Time tumbang. Dan, tara, muncul kursi. Inilah yang dimaksud dengan potensi. Tiap orang punya bakat mereka masing-masing, ucap Om. Dari sini, Time yang kebingungan mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Claire pun juga menunjukkan bakatnya. Ia melihat aura Time yang berubah warna merah dan kuning. Nah, sebab suara frekuensi kemarin itu, sel berbakat Time sudah aktif. Tapi masalahnya, bakat itu belum bangkit secara utuh. Untuk itu, para senior berbakat di sini menawarkan bantuan untuk membangkitkan potensi Time. Bocah tersebut menerima tawaran dari para senior. Latihan lalu dimulai dengan Pun yang menyuruhnya melatih otak, terbiasa melakukan pekerjaan berat. Bocah itu beneran loh ngisi soal MTK yang sangat banyak. Lalu dengan Mon, ia juga berlatih fisik. Mana tahu bakatnya ternyata dari segi fisik. Selain itu, Om sebagai guru spesial juga memantau perkembangan juniornya itu. Third sedang memeras mainan kartu seorang siswa. Lalu tak sengaja, ia melihat Time bersama anak-anak The Gifted. Hari ini,
Time latihan seperti biasa. Dan di sini ada hal yang unik menurut gua. Time bertanya kepada Joe, kenapa tak ikutan makan? Kalau Jack makan, aku juga sudah kenyang, ucapnya. Gua baru tahu loh kalau mereka bisa kenyang pakai cara begini. Mantap juga ya si kembar ini. Nah, baru saja Om menyuruh Time makan bersama mereka. Tiba-tiba, anak berbakat lainnya datang dan Time disuruh pergi karena mereka mau rapat. Anak itu sebenarnya penasaran dengan apa yang dibicarakan geng berbakat. Waktu di kantin, Terp menemui Time, sekaligus mengembalikan pin The Gifted yang kemarin diambilnya. Bocah kacamata ini menceritakan sesuatu kepada Time. Siswa The Gifted adalah pembuat onar. Anak-anak berbakat itu sudah meletakkan bom di ruangan konferensi. Meskipun cuma ledakan kecil, orang-orang tetap terluka. Dan salah satu murid berbakat sendiri juga terkena dampaknya. Kejadian itu sudah berlalu sekitar 1 tahun lalu, ucap Terp. Nah, karena buah bibir ini, Time pun mulai bimbang dan mulai percaya kepada Terp kalau anak-anak berbakat itu beneran pembuat masalah. Dengan berani, Time pun langsung melabrak anak-anak berbakat. Namun, Peng tak banyak bicara. Ia cuma ingin Time melihat saja nanti apa yang akan terjadi. Time mengatakan mimpinya yang sangat ingin masuk program kelas berbakat. Dan ia menentang Peng karena Time mengira Peng dan gengnya sengaja membuat onar agar program kelas berbakat dibatalkan. Lalu terpikirkanlah olehnya, Time mau melaporkan mereka semua kepada guru. Time melaporkan rencana Peng dan kawan-kawannya kepada Pak Wisit, si guru botak itu. Sayangnya Pak Guru malah tertawa, tak percaya pada omongannya. Saat bersamaan Pak Pom datang. Ia rupanya sudah mendengar apa yang baru saja Time katakan, termasuk di dalamnya tentang Peng. Pak Pom langsung memarahi Time, yang semena-menanya membicarakan anak kelas berbakat. Peng berjalan pulang ke asrama. Di sana ternyata sudah ada Pak Pom. Ia pun langsung berpura-pura lupa ingatan. Tapi ternyata Pak Pom udah menyadari kalau ingatan Peng sudah kembali. Apakah kau sudah tak percaya kepadaku lagi? Ucapnya. Peng membalas, ia cuma tak ingin merepotkan Pak Pom. Guru itu langsung marah, menuduh Peng dan gengnya lah yang menyebabkan kerusakan tahun lalu di gedung konvensi, di mana kejadian itu juga nyaris merenggut nyawa Namtan. Pak Pom berkata, ia akan tetap memantau Peng, tergantung apa yang diperbuatnya ke depan nanti. Time sedang membaca koran tentang ledakan yang terjadi tahun lalu di sekolah ini. Sembari ia juga melihat sosial media milik Peng. Kepalanya bingung dan pusing karena tak menemukan petunjuk apapun. Hingga ia kelelahan, lalu tidur. Peng dan gengnya masuk ke ruang lab. Seharusnya ini sudah lebih dari cukup untuk meledakkan gedung. Apinya akan sampai kira-kira 5 menit. Semuanya sudah siap. Kita tinggal menunggu waktu, ucap Peng. Lalu tiba-tiba saja Time terbangun dari tidurnya. Setelah dalam mimpi anehnya terlintas lorong sekolah. Hari sudah semakin larut. Ada beberapa siswa yang menggunakan penutup wajah masuk ke dalam ruang lab tadi. Time berlari ke sekolah. Entah apa yang ada dalam pikirannya, anak itu otomatis melihat peta sekolah. Anak-anak bertopeng tadi meletakkan sesuatu benda di deretan cairan dalam lemari. Kembali kepada Time, ia teringat kembali akan mimpinya tadi. Dan itu menggiringnya hingga sampai ke depan ruang lab. Nah, ketika ia sudah dalam ruangan, tiba-tiba saja muncul api dari lemari tadi yang bersihkan cairan sebelumnya itu. Time langsung berusaha untuk memadamkan api. Tapi lemari terkunci dan duar. Ledakan kecil terjadi. Bersamaan, Peng yang tepat waktu menyelamatkan Time. Jack dan Joe muncul memadamkan api. Di momen itu juga, anak-anak yang tadi ternyata bersembunyi. Mereka pun langsung berlari keluar. Nah, dari sini rupanya Wave dan Claire memantau dari CCTV. Juga memberikan kode kepada yang lain. Gerombolan anak-anak bertopeng itu ternyata sudah ditunggu di depan. Mereka dicegat oleh Pun dan Moon. Lalu tiba-tiba Om muncul, langsung menyerang mereka. Saat itu juga Pun menduplikasi kekuatan Moon. Mereka menghajar semua anak bertopeng di sana. Korn datang, ingin membantu. Tapi yang terjadi, malah Korn terkena tampol hingga terjatuh. Dan salah satu dari penjahat berhasil lolos. Akhirnya, penjahat-penjahat bertopeng itu tertangkap. Rupanya mereka adalah kelompok yang membenci anak berbakat. Disebut juga anti The Gifted. Orang-orang inilah yang ternyata penyebab kerusakan tahun lalu. Dugaan Time yang selama ini ternyata sudah salah. Ia pikir anak-anak berbakat merencanakan sesuatu yang jahat.
Kami sengaja membiarkan mereka melakukan tindakan tadi, supaya kami punya bukti untuk melaporkan mereka kepada guru, ucap Om dengan nada kesal. Kelompok anti The Gifted berbicara kasar. Mereka akan terus berusaha untuk menghancurkan program The Gifted, juga Pak Direktur. Dengan santainya, Peng berkata, itu semua tak akan terjadi sambil dirinya memegang pundak mereka. Kalian akan menunggu guru datang ke sini dan mengakui semuanya, ucap Peng memberi perintah kepada mereka dengan kekuatannya. Kini semuanya sudah selesai, tapi sikap Time masih tak sopan dan nyaris ia bertengkar dengan Om. Namun Peng menenangkan mereka. Kami memiliki masalah dengan Pak Direktur, yakni sistem sekolah dan bla bla bla. Pokoknya Peng bercerita misinya untuk menyatukan Pak Direktur dan menyetarakan semua siswa di sekolah Ripda. Atas dasar itu juga Peng mengajak anak-anak normal berkoalisi. Tapi tak disangka terjadi perbedaan pendapat. Anak-anak normal menganggap anak berbakat sebagai akar masalah. Sejak itulah anti The Gifted terbentuk. Mereka sebenarnya juga berniat menjatuhkan Pak Direktur karena masalah sistem ini, tapi mereka melakukan dengan kekerasan. Jalan mereka berbeda dengan Peng, terutama kejadian pada waktu itu. Namtan, salah satu anak berbakat, juga teman mereka yang menjadi korban ketika memperingati bahaya mengancam Pak Direktur di ruangan konferensi. Syukurnya ia masih bisa selamat dan sekarang masih menjalani perawatan di luar negeri. Time masih saja keras kepala. Anak itu langsung dimarah oleh Wave yang tiba-tiba datang. Wave pun mengatakan tentang kekuatan Peng. Jikalau Peng ingin, dia bisa saja memerintahmu lakukan apapun. Tapi Peng tak memilih jalan itu. Terserah kau mau percaya kami atau tidak. Tapi kau harus percaya kepada Peng, ucap Wave. Perdamaian pun terjadi antara mereka. Sesudah itu pun bertanya bagaimana Time menemukan lab tadi. Anak itu pun menceritakan apa yang ia alami sebelumnya. Dan dari sini anak-anak berbakat menyadari potensi Time sudah bangkit. Mungkin ini bisa berguna untuk misi mereka pada hari ujian penempatan pencarian siswa berbakat tahun 2020. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau begitu silahkan ditunggu ya episode ketiga. Enjoy filmnya dan thank you.